Sebut Jokowi lemahkan KPK, novel pura-pura buta ada koruptor, dia servis bawahan Anies. Ditulis oleh Manuel Mawingkang di siwa.com. Novel Baswedan kemana saja melihat Jokowi begitu dianggap remeh. Ia mengatai bahwa Jokowi ini tidak serius dan membuat sebuah aturan yang cenderung melemahkan KPK. Kalau kita tahu dengan aturan-aturan barunya, Jokowi sedang memperkuat KPK lewat undang-undang yang ia buat. Lihatlah bahwa Jokowi begitu mendukung KPK dan melawan praktek-praktek korupsi yang ada di pemerintah. Jokowi membentuk peraturan baru untuk membuat KPK semakin bisa menerobos lebih dalam lagi. Tapi KPK masih saja nggak beres. KPK di awal 2020 tambah jumlah jaksa dan penyidik. Di bawah SBY, udah mangkat dia setelah berbagai proyek mangkrak. Mohon tanya ketika KPK tidak mampu menangkap Joko Chandra yang merupakan koruptor kelas kakap itu, siapa yang gerak? Jokowi. Jokowi langsung memerintahkan polisi untuk menangkap orang ini. Di luar KPK menghantam para koruptor yang sudah diburu sejak zaman SBY. Pemimpin yang di eranya kasus penganiayaannya diduga dilakukan oleh Novel Baswedan ditutup. Sungguh, saya bingung apa yang dimaksud dengan Novel Baswedan di dalam penghinaan Jokowi melemahkan KPK. Padahal kalau mau dilihat, Novel Baswedan justru jauh lebih permisif ketimbang Jokowi dalam memerangi korupsi. Maafkan jika saya harus membandingkan kedua orang ini yang sebenarnya tidak bisa saya bandingkan. Jokowi lebih berani. Saat Antasari Azhar ditangkap dan dipenjara, di mana suara Novel Baswedan di dalam membela tokoh anti korupsi. Padahal kita tahu Antasari Azhar ditangkap pada tahun 2010 dan Novel Baswedan sudah bekerja di KPK sejak tahun 2007. Artinya, Novel Baswedan sempat bekerja di bawah pimpinan Antasari Azhar. Tapi saya tidak mendengar suara pembelaannya terkait Antasari Azhar karena mungkin merasa berutang kepada SBY di belakangnya. Ayo, di era siapa kasus sarang walet ditutup? Siapa yang melepaskan Antasari Azhar tokoh anti korupsi dari penjara? Jokowi, dan Jokowi. Jadi kalau bicara tentang perlawanan terhadap korupsi, saya percaya bahwa Jokowi jauh lebih serius dibandingkan dengan Novel Baswedan yang saat ini masih menjadi penyidik KPK dan sempat mengancam ingin mundur. Pertanyaan saya adalah kenapa dia mau mundur? Mendadak dia juga mengurungkan niatnya. Sebenarnya Novel Baswedan ini mau apa sih? Kita tahu bahwa Novel Baswedan ini seperti punya kekerabatan dengan seorang ketua YLBHI sejak tahun 2010. Asfinawati adalah orang yang pernah menjadi kuasa hukum dari Novel Baswedan saat dia disidang terkait kasus pembuatan laporan palsu. Kita melihat bahwa sepertinya ada gerakan-gerakan yang terstruktur sistematis dan masif untuk mendiskreditkan Joko Widodo dan membuat rakyat kurang percaya kepada Presiden Jokowi terkait keseriusannya jalur dalam penanganan korupsi. Padahal faktanya tidak demikian. Joko Widodo sudah dengan sangat serius membantai dan menghabisi koruptor yang ada di negara ini. Ada keefektifan yang dikatakan secara sempurna. Itu bukan sekedar kita lempar tanggung jawab Presiden Joko Widodo, akan melempar tanggung jawab itu sendiri ke KPK. Kasus Harun Masiku tidak bisa secara langsung kita lepaskan dan lempar begitu saja ke Joko Widodo. Justru kasus Harun Masiku itu adalah murni tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mencarinya. Jikalau tidak bisa, lembaga anti korupsi yang anggarannya triliunan itu dibubarkan saja, buang-buang duit saja. Sudah sepantasnya bahwa Novel Baswedan ini diam dan tidak perlu berkomentar terlalu banyak terkait Joko Widodo. Atau justru dia akan membongkar keburukannya sendiri. Terlalu banyak hal-hal yang mengganjal dan ganjil jika kita melihat kasus Novel Baswedan yang saat ini tidak bisa diteruskan terkait kasus sarang walet. Memang Jokowi sampai saat ini masih terlihat pecah fokus karena dia ditarik dari berbagai pihak untuk menyelesaikan hal-hal yang begitu detail. Tapi saya percaya, sebagai presiden dia bisa memilih dan menunjuk orang-orang untuk menyelesaikan satu persatu masalah yang ada. Mulai dari korupsi, penanganan corona up-to-date COVID-19 yang mengkhawatirkan, juga kasus-kasus dalam negeri maupun luar negeri yang melibatkan negara ini. Saya yakin Jokowi memiliki sebuah pandangan yang sangat tajam mengenai korupsi dan juga radikalisme. Dan saya percaya sampai saat ini Jokowi masih konsisten dengan hal tersebut.
Kau bicara tentang radikal, kenapa Jokowi terlihat agak lemah? Apakah mungkin karena dia sedang bermain aman untuk menjaga kestabilan bangsa ini? Atau jangan-jangan ada orang-orang radikal yang berdiri di belakang Novel Baswedan? Selama ini kita tahu bahwa banyak sekali hal-hal yang dipertimbangkan oleh Presiden Joko Widodo. Dan tidak semudah itu bagi Novel Baswedan untuk mengatakan Jokowi tidak serius melawan korupsi. Karena setahu saya, yang memberikan servis premium pembuatan KTP kepada Joko Chandra si koruptor itu adalah sepupunya sendiri, bukan? Yakni Anies Baswedan lewat tangan lurah. Jadi Novel Baswedan ini pura-pura buta atau bagaimana dalam melihat kasus servis premium pembuatan KTP instan yang dilakukan oleh anak buah dari sepupunya? Begitulah kira-kira. Sekian dulu berita hari ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel